Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Novia Aristi Rahayu, STP MSc, dosen program studi Agribisnis Hortikultura, jurusan Pertanian Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta, Magelang. Video ini disusun sebagai salah satu bentuk unjuk kerja dalam bidang pengajaran untuk keperluan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Video ini disusun sebagai salah satu bentuk unjuk kerja dalam bidang pengajaran untuk keperluan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Dalam video pembelajaran tersebut, proses pembelajaran dilaksanakan melalui kegiatan interaktif lecture, demonstration, dan questioning untuk membantu mahasiswa memahami karakteristik bahan kemasan dan menentukan jenis kemasan yang sesuai dengan karakteristik produk hortikultura. Mata kuliah Teknologi Pengemasan dan Penyimpanan merupakan mata kuliah wajib pada program studi Agribisnis Hortikultura semester 4 dengan bobot 4 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 3 SKS praktikum. Mata kuliah ini memiliki mata kuliah prasyarat yaitu Teknologi Pasca Panen. Pembelajaran dilaksanakan selama 1 semester yang terdiri atas 16 kali pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Sebagai mata kuliah pada pendidikan vokasi, proses pembelajaran dirancang dengan proporsi kegiatan praktik yang lebih besar. Hal ini bertujuan agar mahasiswa tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tapi juga mampu menerapkan dalam kegiatan pengemasan dan penyimpanan produk hortikultura biofarmaka. Untuk mendukung proses pembelajaran, seluruh perangkat pembelajaran meliputi rencana pembelajaran semester, bahan ajar, media pembelajaran, penugasan, dan evaluasi tersedia pada Learning Management System atau LMS Polbank Tanjoma. Melalui LMS tersebut, mahasiswa dapat mengakses materi sebelum maupun setelah perkuliahan sebagai bagian dari kegiatan belajar mandiri. Mata kuliah Teknologi Pengemasan dan Penyimpanan mempelajari konsep dan penerapan teknologi pengemasan serta penyimpanan pada produk hortikultura. Materi yang dipelajari meliputi konsep dasar pengemasan, prinsip dan fungsi kemasan, pemilihan jenis bahan kemasan, sistem pengemasan primer, sekunder, dan tersier, pelabelan produk, teknologi pengemasan aktif, modified atmosphere packaging, edible packaging, desain kemasan, teknik penyimpanan, hingga analisis umur simpan produk menggunakan metode yang sesuai. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memahami bahwa keberhasilan suatu produk tidak hanya ditentukan oleh proses produksinya, tapi juga oleh ketepatan pemilihan bahan kemasan dan sistem penyimpanannya. Pemilihan bahan kemasan yang tepat dapat membantu mempertahankan mutu, menjaga keamanan produk, mencegah kerusakan, memperpanjang umur simpan, serta meningkatkan nilai jual produk. Kompetensi tersebut sangat penting karena lulusan program studi Agribisnis Hortikultura diharapkan mampu menghasilkan dan mengembangkan produk hortikultura biofarmaka yang berkualitas, aman, memiliki daya saing, serta sesuai dengan kebutuhan konsumen dan perkembangan pasar. Mata kuliah Teknologi Pengemasan dan Penyimpanan mendukung beberapa capaian pembelajaran lulusan. Capaian tersebut terutama berkaitan dengan kemampuan mahasiswa dalam menguasai konsep produksi, penanganan pasca panen, pengemasan, dan penyimpanan produk hortikultura biofarmaka berbasis perkembangan teknologi. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu berpikir kritis dalam menyelesaikan permasalahan serta menerapkan sistem penjaminan mutu untuk menghasilkan produk yang efektif, efisien, aman, dan berdaya saing. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah adalah mahasiswa mampu memahami dan menerapkan teknologi pengemasan dan penyimpanan, mendesain kemasan primer, sekunder, dan tersier, serta menganalisis umur simpan produk hortikultura biofarmaka. Pada video pembelajaran yang akan ditampilkan, materi yang dipelajari adalah dasar pemilihan bahan kemasan. Sub CPMK yang menjadi fokus pembelajaran adalah mahasiswa mampu menerapkan konsep, fungsi, dan prinsip teknologi pengemasan serta menganalisis jenis bahan dan sistem pengemasan yang sesuai dengan karakteristik produk hortikultura biofarmaka.
Setelah mengikuti pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan fungsi kemasan, mengidentifikasi karakteristik, berapa jenis bahan kemasan, serta menentukan bahan kemasan yang tepat berdasarkan karakteristik dan kebutuhan perlindungan produk. Pembelajaran pada materi dasar pemilihan bahan kemasan menerapkan pendekatan student-centered learning dengan memadukan metode interactive lecture, demonstration, dan questioning. Kegiatan pembelajaran diawali dengan apersepsi melalui penayangan atau pengamatan terhadap beberapa produk hortikultura yang menggunakan jenis kemasan berbeda. Materi disampaikan melalui interactive lecture. Dalam kegiatan ini, penjelasan tidak berlangsung secara satu arah. Dosen melibatkan mahasiswa melalui pertanyaan, tanggapan, pengamatan terhadap contoh kemasan, serta pemberian kasus-kasus sederhana yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kegiatan berikutnya adalah demonstrasi. Dosen menunjukkan beberapa contoh bahan kemasan, seperti kertas, plastik, kaca, logam, dan bahan kemasan lain yang relevan. Selama kegiatan demonstrasi, metode questioning diterapkan secara terintegrasi. Dosen memberikan pertanyaan secara bertahap, mulai dari pertanyaan faktual, konseptual, aplikatif, hingga analitis. Dengan kombinasi ketiga metode tersebut, mahasiswa diharapkan tidak hanya mendengarkan penjelasan, tapi juga aktif mengamati, menjawab, bertanya, memberikan alasan, dan menarik kesimpulan berdasarkan materi yang dipelajari. Penilaian pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Komponen penilaian teori meliputi aktivitas partisipatif, penugasan individu, kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Sementara itu, pada kegiatan praktikum, penilaian meliputi aktivitas partisipatif, hasil proyek, laporan praktikum, penugasan, serta kuis praktikum. Seluruh penilaian dilaksanakan berdasarkan indikator dan rubrik penilaian yang telah disusun. Nilai akhir mata kuliah disajikan secara terpisah antara teori dan praktikum. Untuk nilai teori, aktivitas partisipasi dinilai dengan bobot 5%, untuk tugas dengan bobot 15%, untuk kuis sebesar 10%, untuk UTS sebesar 30%, untuk UAS sebesar 40%. Sedangkan untuk praktikum diberi bobot 20%, kemudian hasil proyek itu 50%, untuk tugas 10%, dan kuis sebesar 20%. Demikian paparan mengenai rancangan pembelajaran pada mata kuliah Teknologi Pengemasan dan Penyimpanan. Selanjutnya akan ditampilkan implementasi proses pembelajaran di kelas pada materi dasar pemilihan bahan kemasan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sebelum perkuliahan kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Mas Orlando, silakan untuk membimbing. Baiklah, dosen dan teman-teman, marilah kita ambil sikap yang pantas untuk berdoa sebelum mulai perkuliahan pagi hari ini. Berdoa, dipersilakan. Sudah cukup? Oke, terima kasih. Sebelum perkuliahan hari ini, saya mau review kembali minggu lalu. Kita udah perkuliahan tentang apa? Pengertian kemasan, betul. Jadi sebelumnya kita sudah mengetahui tentang pengertian kemasan seperti apa. Terus untuk hari ini kita akan lanjut ke mata kuliah tentang dasar pemilihan bahan kemasan pangan. Di antara kalian sering nggak beli keripik? Sering. Terus belum dibuka, maksudnya baru dibuka pertama kali, tapi kok udah apa namanya? Lempeng. Kira-kira apa yang bisa menyebabkan seperti itu? Bisa jadi itu kemasannya bocor. Oh ya, tuh. Ada yang lain selain kemasannya? Mungkin kualitas keripiknya kurang bagus. Ya, salah satunya bisa kualitas keripiknya. Jadi kalau untuk suatu kemasan itu nggak harus cuma bahan kemasannya, tapi
juga dari produknya. Kita akan lebih lanjut tentang cara pemilihan bahan kemasan untuk suatu produk. Dan untuk mata kuliah ini ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Pertama, itu untuk memahami definisi dan syarat. Kita nanti akan menjelaskan kemasan pangan dan syarat bahan pengemas primer yang aman. Kemudian capaian yang kedua itu adalah untuk menganalisis faktor pemilihan. Itu dengan menimbang masa simpan, suhu, sama keasaman, cara jual, dan karakter produk. Kemudian capaian ketiga itu untuk mengenali jenis bahan, membedakan plastik, kertas, kaca, logam, dan komposit. Kemudian capaian keempat itu adalah menerapkan pada regulasi dan kasus. Kita akan memberikan rekomendasi kemasan sesuai standar keamanan pangan untuk UMKM. Lanjut ke perkuliahan kita hari ini, mengapa kemasan itu tidak boleh sembarangan. Kemasan itu adalah titik kontak langsung antara produk dengan lingkungan dan konsumen. Jadi kalau kita lihat di sini ada ini apa ini? Keripik. Kalau keripik ada kemasannya. Ini akan terjadi perpindahan, interaksi antara produk dengan kemasannya. Jadi pada kemasan itu akan ada migrasi dari produk ke kemasan. Nah, kalau terjadi migrasi dari produknya ke kemasan, apa yang terjadi? Bisa berbahaya untuk kesehatan. Bisa. Terus ada juga maksudnya ada migrasi yang dari kemasan ke produk. Seperti itu yang beresiko ya. Kemudian ada untuk kemasan itu untuk mutu produknya. Kemasan yang keliru itu membuat pangan cepat rusak walau produk awalnya baik. Nah, untuk suatu kemasan, untuk kemasan primer yang aman, itu ada syarat yang harus dipenuhi. Kalau pertama dia harus apa? Inert. Kata-kata adalah inert. Inert itu apa? Tidak bereaksi terhadap produknya. Kemudian protektif terhadap produknya. Itu untuk melindungi. Untuk protektif. Contohnya, nah ini kan saya bawa produk-produk hasil produk kakak-kakak kalian dari MBKM sama PWMP juga, dan hasil praktikum. Ini jenis-jenis kemasan yang dipakai. Kalau untuk protektif, contohnya kan ada berapa macam contoh ya. Ada yang bentuk cairan, ada yang bentuk bubuk, ada yang bentuk ada contoh keripik seperti itu. Dia fungsinya untuk melindungi produknya. Contoh kalau yang keripik itu sebaiknya menggunakan kemasan yang seperti apa? Kalau untuk sebagai fungsi protektif, ini contohnya sama kan? Boleh dibuka. Jadi sama-sama keripik. Antara keripik yang satu, yang kedua ini, coba.
untuk bidang sebagai protektif ya, itu untuk melindungi dari oksigen, uap air, cahaya, kontaminasi dan kerusakan. Kenapa dipilih yang seperti ini? Misalnya seperti ini, menggunakan yang komposit. Jadi ada lapisannya lebih tebal dibandingkan yang atas. Jadi kalau untuk protektif dia yang komposit ini otomatis lebih kuat, lebih aman, begitu. Kemudian ini harus bersih, kemasannya harus bersih. Kemudian kalau yang kuat otomatis kan untuk menjaga biar produknya itu tidak rusak harus yang kuat gitu. Kemudian kompatibel itu tidak mengubah identitas, keamanan dan kemurnian produk. Ini untuk suatu kemasan, sebelum kemasan yang digunakan itu ada faktor rancang bangun kemasan. Pertama ada jenis produk. Jadi sebelum membuat bangun kemasannya itu kita harus melihat jenis produknya. Contoh yang jenis produknya, misal ini kita bandingkan ini sama yang apa? Standing pot. Ya, jadi kita harus melihat jenis produknya. Jenis produk kalau cairan boleh pakai yang kertas. Oke, ya. Kemudian kalau yang untuk yang kertas itu biasanya digunakan untuk makanan kering. Betul. Kemudian cara penggunaannya. Kalau cara pemberian atau penggunaannya ini kan tinggal langsung dimasukkan dan tidak perlu disealer, cukup pakai itu saja. Kemudian ketersediaan bahan dan kompatibilitas ketersediaan bahan. Kalau ini berdasarkan secara ekonomis ya, jadi ketersediaan bahannya. Kemudian cara pengemasan yang dilaksanakan. Contoh yang kalau di cup, tidak ada contoh yang di cup ini. Kalau ini diisi dengan ada langsung di cup seperti itu ya, dengan logam. Kemudian yang kelima adalah pembuktian konsistensi kualitas. Jadi konsisten kualitas, untuk menjaga konsistensi kualitas produknya, makanya dipilih kemasan yang sesuai. Ini untuk pemilihan kemasan itu tidak boleh coba-coba ya. Kita harus mengetahui, pertama, kenali produknya, Pertama, kalau produk yang kita bikin, kita harus cari pH-nya, harus tahu pH-nya, kemudian kadar airnya, minyak, ada aromanya, kemudian kenali prosesnya. Kan ada yang harus prosesnya harus keadaan panas, kemudian nanti akan dibekukan atau enggak, kemudian harus disterilkan atau tidak, seperti itu. Yang ketiga adalah pilih materialnya. Materialnya harus dipilih. Pertama, harus yang barriernya lebih kuat, harus inert, kuat, dan praktis. Kan contoh kalau yang kayak misal ada pH-nya terlalu tinggi, yang produk yang pH-nya terlalu tinggi, itu kan juga harus pakai kemasan yang tidak mudah rusak oleh pH-nya. Karena jangan sampai terjadi kerusakan kemasannya karena pH-nya tinggi. Jadi harus
kemasan yang inert seperti itu. Kemudian cek regulasi. Kita mau menggunakan kemasan seperti apa sih? Kemasan yang akan kita gunakan, kita harus mengetahui cek regulasinya. Kalau yang pangan itu harus yang food grade, harus food grade. Cara mengeceknya seperti apa? Kalau food grade, coba kalau ada minuman nggak ya, bentar. Food grade belum ada. Jadi kalau biasanya ini minuman apa? Air putih, istilahnya apa? Air mineral. Itu biasanya sudah ada tulisan food grade, logo food grade itu. Kemudian setelah itu pemilihan kemasan tidak boleh coba-coba itu. Yang terakhir adalah dengan validasi penggunaan. Kita harus mengetahui uji simpannya, kebocoran, dan mutunya. Kalau untuk plastik ini ya udah kita pernah melihat ada logonya ini ya, ada 7 macam ini. Ini tuh kita harus mengenali 7 kode daur ulang plastik. Ini lebih lengkapnya di sini. Pertama, itu adalah PET. Biasanya digunakan untuk botol. Kemudian yang HDPE ini adalah untuk karton. Botol sampo. Nah, kalau PVC, Viva air. biasanya digunakan untuk itu ya. Kalau RDPE ini untuk Kantong sandwich. kantong yang biasanya untuk lebih kuat seperti itu. Kalau PP itu plastik yang biasanya kita gunakan yang tebal itu biasanya termasuk yang PP. Kemudian untuk PS, nah ini yang apa? Gelas kopi. Kemudian yang terakhir adalah yang ini lainnya. Jadi ada biasanya yang digunakan untuk CD, DVD seperti itu. Kemudian kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Ini ada studi kasus. Ya, keripik temulawak di Kulon Progo. Keripik ini melempem dan rasanya berubah 2 minggu setelah produksi. Nah, kondisi seperti itu mohon dianalisa. Pertama, ada pertanyaannya, bagian mana letak masalahnya? Kemudian, untuk pertanyaan kedua adalah solusi teknis apa yang bisa direkomendasikan pada kemasannya. Kemudian yang ketiga adalah selain kemasan, aspek legalitas, label apa yang perlu dilengkapi. Ya, nanti masing-masing mahasiswa bisa diskusi untuk menganalisis tentang studi kasus keripik temulawak Kulon Progo ini. Oke, jadi nanti kalian menganalisis satu produk UMKM di sekitar tempat tinggal kalian. Cari satu produk UMKM di sekitar tempat tinggal Anda, kemudian difoto, kemudian dianalisa menggunakan 7 faktor tadi. Kemudian jika belum tepat kemasannya itu, tolong untuk berikan rekomendasi perbaikan beserta alasannya. Nanti untuk laporannya silahkan diupload melalui Jaso. Jadi materi mata kuliah hari ini ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya. Jadi, misal kita ingin membungkus keripik, itu saran dari Ibu, kita lebih baik menggunakan kemasan yang bagaimana? Nah, kita harus mengetahui
jenis produknya. Jenis produknya. Kalau keripik spesifikasi keripik itu apa sih? Dia biasanya mudah kacur, kemudian mudah tengi, melempem. Jadi kalau untuk menjaga biar tidak tengi, biar tidak rusak, mudah bau tengi, tidak melempem, yang diinginkan adalah yang kemasannya yang sangat melindungi. Jadi yang seperti contohnya ini, komposit, atau kalau enggak menggunakan kompos. Ya, selanjutnya ada ditanyakan. Di sini Bu, saya lanjut pertanyaan dari rekan saya tadi. Namun kenapa UMKM tetap memilih kemasan seperti plastik ini untuk produk seperti keripik? Baik. Mungkin ada alasan lain di balik itu. Dari ke adik-adik semua. Kenapa? Kalau menurut kalian, kenapa UMKM memilih kemasan yang seperti ini? Oke, jadi alasannya kalau di UMKM biasanya kan secara ekonomi juga ya, nyari yang Murah. seperti itu, murah dan praktis. Jadi kalau menurut Anda, menurut Anda kemasannya harusnya yang seperti apa? Yang bisa melindungi tidak mudah untuk melempem dan tengi. Baik, terima kasih atas atensi adik-adik semua. Saya cukupkan sekian untuk mata kuliah hari ini tentang cara pemilihan kemasan. Baik, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video tersebut memperlihatkan interaksi antara dosen dan mahasiswa melalui kegiatan persepsi, interaktif lecture, demonstration, dan questioning. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, mahasiswa diarahkan untuk aktif mengamati, menjawab pertanyaan, mengajukan pertanyaan, membandingkan karakteristik bahan kemasan, serta menentukan bahan kemasan yang sesuai berdasarkan karakteristik produk hortikultura biofarmaka. Saya mengucapkan terima kasih pada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu dalam pelaksanaan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026 ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.